Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, adalah pantas kata yang bagi kita ucapkan saya rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa mencari bekal, yang bekal itu bukan hanya untuk kehidupan di dunia saja, namun yang tak kalah pentingnya adalah bekal untuk kehidupan di akhirat kelak nantinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah bekal takwa. Selanjutnya asal beridik salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, nanti di akhir kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Pada kesempatan Jumat ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memakmurkan masjid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Kata memakmurkan masjid berasal dari kata dasar makmur yang diserap dari bahasa Arab amara ya'muru imaratan, yang berarti membangun, memperbaiki, mendiami, menetapi, mengisi, menghidupkan, mengabdi, menghormati, dan memelihara. Kalau kita berkaca dari pengertian kata memakmurkan masjid tersebut, salah satunya adalah menghidupkan kembali masjid-masjid itu. Karena kondisi yang kita lihat saat sekarang ini, fungsi masjid itu sudah berkurang dari fungsi sesungguhnya masjid itu. Kalau kita mau berkaca pada masa Rasulullah SAW, masjid itu banyak fungsinya. Selain dari tempat untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid juga dijadikan sebagai tempat surah, tempat bermusyawarah, tempat berkonsultasi, tempat memecahkan permasalahan-permasalahan umat, dan lain sebagainya. Masjid juga dijadikan tempat sarana pendidikan yang mendidik akidah-akidah umat Islam.
Masjid juga dijadikan sebagai sarana latihan militer dan persiapan alat-alatnya. Strategi perang pada masa Rasulullah lebih banyak didiskusikan, dibicarakan di masjid-masjid. Dan begitu banyak lagi fungsi-fungsi masjid pada masa zaman-zamannya Rasulullah SAW. Namun kondisi itu sekarang jauh berbeda. Masjid hanya berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja. Selain itu masjid kadang kosong. Kondisi-kondisi seperti itulah yang terjadi pada masa sekarang ini. Dan hal tersebut sudah dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Wa masajiduhum amiratun wa hiya gharabu minal huda. Besok di suatu waktu di masa yang akan datang banyak masjid-masjid yang megah, tetapi dia jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Artinya kalau kita lihat sekarang ini, mana masjid yang terbuat dari kayu, mana masjid yang tidak ada kipas anginnya, bahkan sekarang masjid sudah ada AC-nya. Tapi kondisi seperti itu tidak membuat masjid itu makmur, tidak membuat masjid itu ramai dengan jamaah-jamaahnya. Inilah mirisnya kondisi kita saat sekarang ini. Bahkan yang paling miris sekali, yang mengisi masjid-masjid itu adalah orang-orang tua yang waktunya sudah tidak lama lagi. Sementara anak-anak remaja kita, anak-anak kecil yang menjadi generasi penerus kadang tidak mau ke masjid. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Kalau kondisi ini terus berlanjut, maka akan dikhawatirkan Islam nantinya akan hilang dari muka bumi. And also press this bell icon. Kalau sudah seperti itu, artinya kiamat juga sudah dekat. Mengapa demikian? Karena para remaja-remaja itulah yang akan menjadi estafet pembangun Islam itu sendiri. Ketika remaja-remajanya sudah jauh dari masjid, bagaimana dia akan menghidupkan Islam itu sendiri? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Begitu juga kita akan bisa melihat, kita akan bisa memprediksi bagaimana keislaman di suatu tempat itu dilihat dari bagaimana masjid yang ada di tempat itu. Ketika masjidnya meriah, ketika masjidnya makmur, penuh dengan para jamaah, penuh dengan aktivitas-aktivitas, selain aktivitas ibadah, aktivitas pengajian, penanaman akidah, maka bisa dikatakan bahwa jamaah di sekitar masjid itu termasuk jamaah yang menghidupkan masjid. Begitu juga sebaliknya, kalau masjid di satu tempat itu megah, namun jauh dari kondisi-kondisi yang tadi, jamaahnya tidak banyak yang datang ke masjid. Terkadang masjid hanya dijadikan sebagai tempat sholat subuh, maghrib dan isya saja. Terkadang hanya untuk maghrib dan isya saja. Terkadang hanya untuk isya saja. Kalau begitulah kondisinya, maka sudah bisa disimpulkan bahwa keimanan para jamaah yang berada di masjid itu bisa dipertanyakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Lantas siapa-siapa yang bisa memakmurkan masjid itu? Dalam surat At-Taubah ayat 18 ini, orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Mengapa beriman kepada Allah? Karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu untuk melaksanakan syariat-syariat agama yang dibebankan kepadanya. Karena keimanan itulah dia mampu untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
wal yaumil akhir, dan orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Percaya dia bahwa apapun yang diperbuat dia pada saat ini di dunia, nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Nanti di akhirat dia akan menuai hasil dari apa yang diperbuat dia di dunia. Ketika dia berbuat baik di dunia, insya Allah dia akan mendapatkan hasil yang baik juga di akhirat. Ketika dia berbuat jahat di dunia, maka akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga di akhirat. Kemudian orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang membayar zakat. Ma'asyiral muslimin yang masalah Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itu, mari kita makmurkan mesin-mesin yang ada di tempat kita. Jangan sampai mesin itu kosong. Jangan sampai mesin itu tidak ada penghuninya. Yang berat sekarang adalah ketika kita membicarakan masalah politik di masjid, ketika kita membicarakan masalah umat di masjid, ada sebuah anggapan masjid bukan tempat berpolitik, masjid bukan tempat untuk membahas masalah-masalah umat. Hal inilah yang akan menghancurkan masjid itu sendiri, dan hal inilah yang akan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa dekat kepadanya, karena hanya orang-orang yang dekat kepada Allah sajalah orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang beruntung dan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.